Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Puput Mayasari dengan NPM 250103029. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Satrio Tegar Sadewo. Di sini sudah ada artikel dummy yang akan kita kerjakan. Sebelumnya, kita ganti fontnya terlebih dahulu ke font Times New Roman ukuran 12. Kita blok semua, lalu kita ganti. Seperti ini, lalu spasinya juga kita ganti ke 2. Seperti ini. Lalu untuk yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menyisipkan tabel dan juga gambar. Untuk tabel dan juga gambar sudah tersedia template-nya di bawah. Itu tinggal kita copy dan kita tempelkan. Seperti ini untuk tabel pertama. Kita blok semua. Klik kanan lalu copy. Dan kita tempelkan pada bagian tabel 1. Di sini. Seperti ini. Kita copy ini untuk nanti dimasukkan ke insert caption sebagai judul tabelnya. Copy. Lalu untuk memberi judul tabel, kita tinggal blok lalu klik kanan dan ke insert caption kita pilih yang tabel. Lalu untuk posisinya pilih yang above selected item, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul judul tabelnya yang harus kita perbaiki dulu untuk formatnya menggunakan font Times New Roman ukuran 12. Kita matiin italiknya, lalu warna fontnya adalah hitam. Dan untuk desain dari tabelnya sendiri, yang sesuai dengan panduan skripsi, kita no border dulu. Lalu untuk judul tabel pada aspek dan keterangan ini kita blok, lalu kasih bottom border dan juga top border. Seperti ini. Untuk bagian akhirnya, yang ini, kita kasih bottom border. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Dan untuk tabel kedua, langkahnya itu sama. Kita sesuaikan lagi untuk judul tabelnya. Untuk desain tabelnya, kita no border terlebih dahulu.
Lalu pada judul kita beri top border dan juga bottom border. Bagian sini kita beri bottom border. Nah, seperti ini untuk bentuk tabelnya. Lalu yang selanjutnya itu menyisipkan gambar. Untuk gambar sama, kita copy lalu tempel. Ini untuk gambar satu, kita copy terlebih dahulu gambarnya. Lalu kita tempelkan pada bagian gambar satu. Di sini. Ini. Memberi nama gambarnya sama, kita klik kanan gambarnya, lalu masuk ke insert caption, dan di sini kita ganti labelnya itu menjadi gambar. Nah, seperti ini untuk gambar satu. Dan untuk posisinya, kita pilih yang below. Lalu klik OK. Kita sesuaikan juga untuk fontnya, menggunakan Times New Roman, ukuran 12, warna hitam. Ini untuk gambar pertama. Gambar kedua, langkahnya sama. Kita tengahkan gambarnya, lalu klik kanan dan insert caption. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita sesuaikan lagi. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu membuat daftar tabel dan juga daftar gambar. Nah, letak dari daftar tabel dan juga daftar gambar itu kan di bawah daftar isi atau sebelum bab dan isi bab itu dimulai. Jadi kita taruh di atas. Di sini saya sudah menyediakan untuk beberapa halaman yang akan dibuat. Ini untuk daftar gambar dan tabelnya kita jadikan halaman yang terpisah. Tinggal Ctrl Enter. Ini untuk daftar tabel. Nah, di sini untuk daftar tabelnya. Cara membuat daftar tabel itu yang pertama masuk ke reference. Lalu kita klik yang Insert Table of Features. Diklik. Nah, ini kan yang mau kita masukkan adalah daftar tabel. Berarti di sini kita ganti pada caption label ini kita ganti ke tabel. Seperti ini. Kita modify juga untuk eh ini menggunakan font Times New Roman. Ukuran 12. Seperti ini. Warna fontnya otomatis hitam.
Sudah, lalu kita klik OK. Seperti ini. Dan untuk yang daftar gambar juga sama, di reference, lalu ke insert table of features, diklik, lalu pada caption label kita masukkan yang gambar. Belum itu kita modify dulu, sudah seperti ini untuk fontnya Times New Roman dengan ukuran 12. Kita klik OK, klik lagi. Nah, seperti ini. Ini untuk daftar tabel dan juga daftar gambarnya. Lalu selanjutnya yaitu mengatur style berupa heading pada setiap bab dan subbab. Ini kita lakukan di multi level list. Ini kita ke menu home lagi, terus kita klik yang ini. Ini kan multi level list, kita klik seperti ini. Lalu di venue multi level list, kita klik lagi. Nah, seperti ini. Ini tadi kan tampilan awalnya seperti ini. Kita klik more dulu. More. Lalu untuk di sini kita masukin yang heading 1. Levelnya level 1. Terus untuk di sini kita ketikkan bab. Bab spasi. Lalu di sini kita pilih yang Romawi besar seperti ini. Dan untuk follow number width-nya kita kasih yang nothing. Seperti ini. Nah, jika sudah terisi seperti ini, lalu masuk ke yang kedua. Di sini kita kasih yang heading 2. Lalu levelnya level 2. Ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita masukin level 1 titik. Lalu di sini kita pilih yang 1, 2, 3 ini. Lalu kita centang yang legal style number. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, masuk ke yang ketiga. Klik yang ini. Lalu untuk link to level to style-nya ini, kita masukkan yang heading 3. Levelnya level 3. Lalu untuk scene-nya kita hapus terlebih dahulu. Kita masukin level 1, titik, level 2, titik. Lalu di sini kita masukin yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita centang yang legal style number-nya. Untuk follow number width-nya kita kasih yang space. Yang kedua ini tadi juga harusnya space. Seperti ini. Nah, jika sudah semua seperti ini, kita setting fontnya. Kita klik di sini fontnya. Fontnya menggunakan Times New Roman. Pilih yang Times New Roman, bold, dengan ukuran untuk judul adalah 14. Seperti ini. Untuk colornya yaitu hitam. Seperti ini nanti jadinya. Kita klik OK. Untuk yang kedua, fontnya itu Times New Roman. Bold juga. Ukurannya 12. Warnanya hitam. Seperti ini. Lalu untuk yang ketiga, fontnya Times New Roman juga. Kita bold. Ukuran 12. Untuk warnanya warna hitam. Seperti ini nanti jadinya. Klik OK. Jika sudah semua, kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan tulisan mereka masih biru, sehingga kita perlu membetulkannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik di sini.
Lalu kita klik kanan dan klik modify. Nah, di sini kan fontnya, formatting fontnya masih seperti ini. Jadi kita ganti terlebih dahulu. Ini menggunakan Times New Roman ukuran 14 dengan warna hitam. Seperti ini. Kita tengahkan juga. Seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Di bold juga, jangan lupa. Oke. Nah, seperti ini. Heading 2 sama. Modify lagi. Di sini ukurannya pada heading 2 dan 3 tuh 12. Ini. Bold juga. Oke. Heading 3 juga sama. Kita modify lagi. Seperti ini. Untuk ini, bab 1 berarti dia menggunakan heading 1. Seperti ini. Dan ini harusnya kan memakai huruf kapital semua. Kita ganti yang uppercase. Seperti ini. Untuk yang ini kan berarti dia memakai heading 2 seperti ini. Lalu kita hapus ininya terlebih dahulu. Seperti ini. Ini heading 3. Lakukan hal yang sama untuk setiap judul subbab dan sub-subbab. Heading 3. Ini heading 2. Heading 3. Dan ini heading 2 lagi. Juga heading 3. Ini juga heading 3. Nah, ini kan ada bab 2. Berarti dia menggunakan heading 1. Ini.
Nah, jika sudah semua kita sesuaikan sesuai dengan headingnya masing-masing, bab menggunakan heading satu, subbab menggunakan heading 2, dan sub-subbab menggunakan heading 3, lalu setelah itu kita perlu mengatur marginnya. Untuk mengatur margin, kita masuk ke menu layout. Nah, di sini ada margin, kita klik. Nah, untuk marginnya sesuai dengan pedoman skripsi, itu untuk atas 4, kiri 4, dan bawah 3, dan kanan itu 3. Jadi ini sudah ada custom settingnya, saya klik yang ini. Nah, di sini untuk marginnya akan berubah seperti ini. Setelah margin, kita perlu mengatur spasinya. Untuk isi, spasinya dia sudah 2, sudah saya atur di awal tadi, spasinya 2. Dan untuk judul bab itu spasinya 1. Kita mulai dari awal untuk mengatur spasinya dari sini. Untuk judul mereka spasi 1, kita ke home. Terus di sini kita lihat, kita klik yang ini untuk ini spasi 1. Ini juga spasi 1. Seperti ini. Ini isinya spasi 2 ya teman-teman. Seperti ini, kita klik yang ini. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan semua. Tadi belum kena heading. Seperti ini. Sudah spasi 1 seperti ini. Ini sudah untuk judulnya mereka sudah spasi 1. Kita atur. Nah, seperti ini. Ini spasinya kita jadikan 1. Kita remove minyak space-nya. Kita cek lagi. Nah, sudah. Jika sudah, kita perlu mengatur alignment-nya. Untuk alignment-nya, kita menggunakan rata kanan kiri atau justify. Seperti ini kita blok per ini dulu, subbab dulu aja.
Nah, seperti ini kita klik yang justify ini, yang rata kanan kiri, sama ke yang ini, kita blok. Udah. Lakukan hal yang sama sampai semuanya sudah, alignment-nya sudah justify. Oke, yang selanjutnya itu adalah membuat nomor halaman. Sebelum membuat nomor halaman, di sini masih ada beberapa halaman yang perlu ditambahkan seperti cover, halaman persetujuan, halaman pengesahan, dan juga daftar isi. Jadi di sini kita buat halamannya. Untuk cover, terus ada halaman persetujuan, terus halaman pengesahan, dan juga daftar isi. Untuk halaman persetujuan dan pengesahan menggunakan font ukuran 14. Ini. Oke, sebelum membuat nomor halaman, kita membuat untuk halaman cover, terus halaman persetujuan, pengesahan, lalu daftar isi, dan daftar tabel, dan juga daftar gambar. Nah, selanjutnya adalah membuat nomor halaman. Nah, untuk membuat nomor halaman, kita perlu membedakan section untuk setiap halaman babnya. Lakukan next page pada setiap babnya. Kita ke layout lagi, terus kita breaks, next page, seperti ini. Untuk bab 3 juga, sini kita klik next page. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita ketuk 2 kali agar header footernya muncul. Untuk pemberian halamannya, halaman persetujuan, pengesahan, daftar isi itu menggunakan huruf Romawi kecil dan letaknya di bawah tengah. Untuk pada halaman cover kita, oh, footernya, kita klik different first page. Terus pada halaman persetujuan, kita ke page number, terus pilih yang bottom. Sini pilih yang tengah, lalu kita ganti formatnya.
menggunakan Romawi kecil seperti ini. Start at 1. Seperti ini. Cover tidak usah diberi halaman. Jika sudah seperti ini, untuk halaman bab 1, pada halaman yang memiliki judul bab, dia letak halamannya di tengah bawah. Seperti ini. Tapi kita perlu mencentang different first page-nya karena pada halaman selanjutnya di bab 1 halamannya terletak pada kanan atas. Kita centang untuk halaman keduanya ini, kita ke header-nya, lalu pilih page number, dan pilih yang top, pilih yang kanan, seperti ini. Nah, untuk formatnya kita menggunakan angka biasa. Untuk nomor halaman, bagi halaman yang memiliki judul bab, kan dia di tengah bawah seperti ini. Jadi pengaturannya pada go to footer, dia di link to previous-nya itu hidup, lalu klik centang pada different first page. Seperti ini. Lalu untuk yang pengaturan di halaman selanjutnya, yang halamannya itu terletak di kanan atas, di go to header-nya itu link to previous-nya hidup, dan different first page-nya juga tetap dicentang. Seperti ini. Nah, ini kan seharusnya mulai dari halaman 1. Jadi kita rubah dulu dari format numbernya ini. Start at-nya kita mulai dari 1. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita cek pada bab kedua. Pada bab kedua ini, pada halaman yang memiliki judul bab, tinggal kita klik yang different first page-nya. Seperti ini. Nah, maka dia akan otomatis turun ke bawah. Lakukan hal yang sama untuk bab ketiga. Kita centang lagi. Nah, seperti ini sudah. Ini sudah sesuai dengan format yang diminta pada ketentuan skripsi. Untuk pengaturan pada header footer pada setiap halaman. Nah, covernya ini, untuk halaman cover, dia pada go to footernya itu untuk previous-nya mati, terus kita klik centang pada different first page-nya agar dia tidak ada halamannya. Lalu untuk halaman persetujuan sampai dengan daftar isi atau daftar tabel, ini pengaturannya pada go to footer, ini link to previous-nya hidup. Nah, ini akan sama seperti ini. Terletak di bawah tengah. Lalu untuk yang halaman yang ada judul babnya, ini pada bagian go to footernya link to previous-nya itu mati. Dan kita centang yang different first page. Untuk halaman isi selanjutnya itu yang di go to header, link to previous-nya itu dimatikan. Nah, jadilah seperti ini halamannya. Jika sudah, selanjutnya itu adalah membuat halaman cover. Kita close dulu header dan footernya. Jika sudah, kita membuat halaman cover halaman persetujuan dan juga halaman pengesahan. Nah, di sini saya sudah membuatnya seperti ini. Dan untuk halaman-halaman ini agar nantinya bisa dimasukkan dalam daftar isi, maka pada setiap halaman ini kita perlu memberi mereka heading. Kita beri heading 1 seperti ini, lalu bagian ini kita hapus. Seperti ini. Lakukan hal yang sama. Heading 1.
Kita hapus. Terus untuk yang daftar isi, tidak usah. Daftar tabel, kita pakaikan heading satu. Daftar gambar juga. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya membuat ini daftar isi. Kita pergi ke reference, lalu kita klik yang table of content ini. Nah, di sini saya pakai yang ini. Kita klik, akan muncul seperti ini. Kita ganti dengan daftar. Kita sesuaikan menggunakan font Times New Roman. Jelas, warnanya hitam. Oh, untuk font pada daftar isi menggunakan fontnya Times New Roman dengan ukuran 12. Seperti ini. Dengan spasi 1,5. Gini. Ini untuk daftar isinya. Wes. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mencari 5 referensi di Google Scholar yang dimana ini dimasukkan ke Mendeley untuk nanti dapat kita jadikan citasi pada artikel ini. Nah, sebelumnya saya sudah mencari 5 jurnal tersebut dan sudah saya upload di Mendeley. Lalu ini tinggal kita memasukkan citasi pada ini, pada file ini. Di sini saya akan memberikan citasi pada bab 1. Untuk memberi citasi kita masuk ke reference. Terus kita ke insert citation ini, kita klik. Nah, di sini kan akan muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan saja judulnya di sini. Untuk yang pertama, yang akan saya masukkan itu ada mengenai ekonomi hijau. Hijau. Kita masukkan yang ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul citasi seperti ini. Kita masukkan satu lagi. Kita masukkan di sini untuk citasinya. Citasi kedua, saya akan masukkan yang nih. Kita klik OK. Seperti ini akan muncul citasinya. Kita beri citasi pada bab 2. Bab 2 sini sama kita ke insert citation. Terus kita ini cari yang akan kita masukkan. Seperti ini lalu diklik seperti ini. Selanjutnya ini ke insert citation. Terus saya akan masukkan yang ini. Klik OK. Nah, seperti ini. Kita kasih citasi pada bab 3-nya juga.
ketiganya sama, insert citation. Terus kita klik yang implement task. Oke, seperti ini dia akan muncul citasinya lagi. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan citasi pada setiap part pada bab, kita akan membuat daftar pustaka. Nah, cara membuat daftar pustaka itu sangat mudah. Kita kan sudah di menu reference. Nah, ini kita tinggal klik yang insert insert bibliografi. Nah, kita klik. Nah, seperti ini. Ini citasinya sudah muncul. Sepertinya tadi masih ada satu citasi yang salah. Masih sama maksudnya. Jadi kita masukkan lagi. Action. Kita cari di Mendeley sini. Kalau tidak, ini saya mau masukkan yang ini deh. Klik dua kali. Lalu kalau dari sini kita klik yang cheat ini. Nah, di sini. Kita tambahkan satu citasi lagi. Nah, dia akan otomatis masuk ke daftar pustakanya. Seperti ini. Lalu pada daftar pustaka ini kita beri heading pada judulnya, yaitu heading satu agar nanti dia bisa masuk ke daftar isi. Kita beri heading satu seperti ini. Nah, headingnya ini kita hapus babnya. Kita tengahkan lagi dengan pencet CTRL plus E. Jika sudah seperti ini, kita update lagi pada daftar isinya. Lalu, bagaimana cara mengupdate daftar isinya? Ini kita klik. Lalu di sini ada update table. Lalu kita klik. Nah, maka di sini daftar pustakanya akan masuk ke dalam daftar isi seperti ini. Jadi seperti itu tadi untuk cara menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Aplikom, yang di mana ini yang perlu kita lakukan tadi ada yang pertama adalah menyisipkan tabel dan juga gambar. Lalu kita membuat daftar tabel. Di sini ada daftar tabel dan selanjutnya kita sudah mengatur heading pada multi level listnya. Lalu kita sudah mengatur marginnya juga, spasi, alignment dan juga nomor halaman yang sudah kita atur tadi. Dan juga kita sudah membuat halaman daminya dari cover, halaman pengesahan, halaman persetujuan, daftar isi, dan juga daftar gambar dan daftar tabel. Dan kita juga sudah memasukkan 5 referensi dari Google Scholar, yang di mana ini sudah dimasukkan pada daftar pustaka. Jadi, seperti ini tadi yang sudah saya kerjakan. Seperti itu yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.